dalam agama ini laki-laki itu sebagai pimpinan di dalam keluarga. Dialah yang bertanggung jawab untuk infak kepada keluarga itu. Nah, tertib wanita itu adalah di rumah untuk mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Tapi sekarang itu dibalik, justru yang cari nafkah itu perempuan. Bahkan perempuannya itu dikirim kemana-mana untuk cari nafkah. Yang laki-laki malah di rumah. Ini banyak terjadi demikian ini. Maka tatanan kehidupan itu jadi semrawut, tidak karu-karuan. Maka susah untuk difahami. Tapi kalau orang itu kembali kepada tatanan agama, laki-laki yang tanggung jawab untuk nafkah, wanita tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, wanita bertanggung jawab menghidupkan agama di rumah-rumah, laki-laki bertanggung jawab untuk menghidupkan agama di luar rumah, dimulai dari masjidnya sendiri. Wanita menghidupkan agama di rumah-rumah, dimulai dari rumahnya sendiri. Kalau penataan kehidupan itu seperti itu, maka arahan-arahan Nabi itu mudah difahami. Oh iya. Nah ini wanita ini bu guru di rumah. Lah kalau wanita ini terus 5 waktu ke masjid terus, siapa yang ngurus anaknya? Kan jadi masalah. Sekarang ini apa itu wanita-wanita apa itu pergi ke masjid tiap hari. Kenapa? Karena dan dianggap tidak ada masalah. Kenapa? Karena anaknya nggak diurus kan. Anaknya nggak diurus, nggak dididik anaknya. Kalau wanita ini punya tanggung jawab memikirkan anak-anaknya, menghidupkan amalan di rumah, mendidik anak-anaknya, tentu wanita itu sudah otomatis nggak bisa ke masjid. Dia akan sibuk mendidik anaknya di rumah itu. Ya nggak? Kamu pikirkan? Ya nggak? Sekarang ini emansipasi wanita katanya, persamaan hak, maka wanita jadi polisi, ya kan? Wanita jadi supir bis, ya kan? Wanita jadi apa itu pelayan di pom bensin. Kelihatannya ini kan satu wanita ini apa berperan dalam pembangunan katanya. Maka ada menteri peran wanita. Ya, kayaknya itu kayak benar aja gitu. Tapi kalau kita renungi, bukan menjadi berperan dalam pembangunan, tapi malah membebani pembangunan itu sendiri. Nah kalau wanita itu kerja di rumah, yang ngurus anaknya itu siapa? Coba kita pikirkan. Kan sudah fitrahnya manusia itu wanita itu punya anak. Nah kalau wanita keluar rumah itu loh, yang ngurus anaknya itu loh siapa? Coba Pak ingat. Ya pembantu Pak, pembantu. Carikan pembantu. Lah yang ngurus anaknya pembantu siapa? Nah, pembantunya itu kan punya anak juga kan lama-lama. Yang ngurus anaknya pembantu siapa? Ini satu pertanyaan yang jawabannya itu panjang itu. Kemudian kalau wanita itu keluar rumah, nah nanti kalau suaminya pulang, istrinya nggak ada di rumah, yang ngurus suaminya itu siapa? Pembantu juga begitu. Jadi masalah gitu. Jadi wanita keluar rumah ini permasalahannya itu jadi banyak. Kelihatannya ini seperti wanita itu berperan dalam pembangunan, tapi malah ini jadi permasalahan dalam pembangunan itu sendiri. Tapi kalau wanita itu mendidik
anak-anaknya di rumah, ngajari dia sholat, hidupkan taklim, menyayangi anak-anaknya. Akhirnya anaknya jadi anak-anak yang soleh, mudah dididik. Akhirnya jadi pejuang-pejuang, jadi wali-wali Allah, kan lebih baik daripada wanita itu keluyuran kemana-mana, anaknya tidak terurus, akhirnya diurus orang terminal. Ini kenyataan ini. Tapi ini semua jangan difahami terus wanita tidak boleh ke masjid. Karena ini pemahaman ini langsung dipangkas oleh Nabi, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan wanita itu dilarang ke masjid. Jadi maksudnya wanita itu juga tetap boleh ke masjid, tapi dengan dipakai tertib supaya tidak menimbulkan fitnah. Wanita-wanita yang sudah tua-tua, yang di rumah sudah nggak punya anak yang harus diurus, ya tentu itu ke masjid itu baik. Bahkan istri-istri Nabi pun juga ke masjid. Tapi pokoknya itu wanita itu digalakkan di rumah memang, tetapi bukan berarti dilarang ke masjid. Dan selagi di rumah itu tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi. Seperti pada zaman sekarang yang sering saya katakan, sekarang rumah itu tidak bisa dikatakan rumah. Rumah itu sekarang jadi bioskop. Rumah itu tidak bisa dikatakan rumah lagi sekarang. Rumah itu jadi tempat kerusakan. Jadi, kalau rumah-rumah itu sudah hidup amalan agama, tentu saja ini ya tempat yang terbaik bagi wanita adalah di rumah. Tapi saya ulang lagi, bukan berarti dilarang ke masjid. Bahkan dalam beberapa hadis kan ada wanita ke masjid bawa anaknya nangis, maka Nabi mengatakan sebetulnya tadi saya itu sholatnya ingin saya perpanjang, tapi gara-gara ada anak nangis di masjid maka saya pendekkan karena ini saya khawatir memberatkan kepada ibunya. Jadi Nabi itu juga tidak melarang, bukan Nabi terus nggak boleh bawa anak ke masjid, nggak boleh wanita ke masjid, tidak seperti itu. Di rumah paling baik, tapi tidak dilarang di masjid. Ummahatul mukminin pun pergi ke masjid. Bahkan dalam Ramadan pun wanita-wanita iktikaf di masjid. Zaman Nabi dilihat Nabi juga. Jadi orang itu yang tengah-tengah gitu loh. Wanita itu ditarghib untuk menghidupkan amalan di rumah, tetapi jangan sampai ketingkatan terus nggak boleh ke masjid. Itu pemahaman yang keliru. Begitu juga keliru kalau wanita itu ditarghib habis-habisan untuk pergi ke masjid. Itu juga keliru juga. Memang wanita itu sudah fitrahnya itu ada nifas, ada haid, yang dia waktu itu nggak bisa ke masjid. Memang sudah fitrahnya begitu. Wanita itu ada waktu-waktu menyusui yang susah untuk ke masjid memang. Jadi memang fitrah wanita itu sendiri yang paling cocok itu di rumah. Tapi rumah yang bagaimana? Ya, rumah yang dihidupkan satu suasana yang baik. Maka saya itu terkesan kalau di Pakistan atau di Bangladesh ya. Rumah-rumah itu di Bangladesh itu terutama rumah itu sangat-sangat sederhana di sana itu. Seperti kandang ayam kalau ke sini itu. Ya. Tetapi itu enak kalau ditempati itu enak gitu. Di rumah itu ada pagarnya, walaupun pagarnya itu pagar hidup dari daun-daun berduri begitu, ada pagarnya, ada halamannya di dalam, sehingga wanita itu bisa dapat udara di dalam rumahnya. Jadi rumah itu memang didesain wanita itu tinggal di rumah itu bisa enak gitu. Bukan seperti orang Jawa ini bikin rumah senangannya yang mepet jalan,
halamannya langsung ke jalan, sehingga rumah itu jadi tidak berfungsi untuk apa itu kebaikan, jadinya malah untuk tempat mejeng ya. Itu anak-anaknya pada keluar, wanita-wanita bersihin kaca ya, sambil mejeng di pinggir jalan ya. Ini orang Jawa, kita kan orang Jawa toh ya. Orang-orang Indonesia lah gitu. Jadi rumah itu tidak untuk tutup aurat, malah tempat untuk tidak baik. Sore-sore duduk di kursi-kursi depan rumah ya. Ini setan kan pandai sekali. Dengarkan musik lagi ya. Ini bagaimana kalau rumah ini kan sudah bukan rumah ini namanya. Ini sudah bukan rumah lagi jadinya. Jadi maka agama itu harus dirasakan, difahami, kemudian dijadikan sebagai budaya. Maksudnya rumah itu jadi berubah ketika orang itu berpikir agama. Nah, kan begitu kan. Bagaimana wanitanya bisa tertutup, bagaimana anak-anaknya bisa terdidik, diatur demikian rupa. Nah ini kamu orang-orang yang sudah sedikit-sedikit belajar agama ini, kamu merenungi gimana ya bisa merubah rumahnya. Wah, rumah tempat saya itu sempit sekali, susah, itu gimana ya. Di Sumatera masih banyak tanah ya. Irian sana masih kosong ya. Nggak usah beli ya. Jadi kalau orang itu ingin satu islah itu ya ada aja jalannya. Ini kalau kamu lihat di Saudi mamanya, kamu sulit namanya bertamu itu kalau nggak kenal itu sulit ya. Karena rumah terpagar semua, mestilah halamannya di dalam, ada pintu gerbangnya. Kadang-kadang kalau rumahnya kecil halamannya di atas ya. Yang namanya satah. Satah itu sejak zaman Nabi ada. Di halaman itu di atas. Sehingga tidak memudahkan dilihat auratnya.